That's it, friend. Halo, perkenalkan nama saya Agusto Rolando Manangudu dari Prodi Informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku. Izinkan saya pada saat ini memberikan materi mengenai tahap awal perancangan tampilan antarmuka pengguna. Jadi ada beberapa pembahasan yang saya akan berikan pada saat ini. Yang pertama, pengertian storyboard. Yang kedua, fungsi storyboard. Yang ketiga, pengertian use case diagram. Yang keempat, fungsi use case diagram. Yang kelima, 3 komponen utama pembuatan sketsa. Yang keenam, pengertian activity diagram. Yang ketujuh, komponen activity diagram. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu storyboard. Storyboard adalah sebuah desain sketsa gambar yang disusun secara berurutan sesuai dengan naskah cerita yang telah dibuat. Fungsi storyboard digunakan untuk menggambarkan alur cerita secara gratis, besar mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Yang kedua, kemudian berguna juga untuk proses perencanaan awal pembuatan sebuah film. Yang ketiga dan terakhir, digunakan untuk memudahkan dan membuat dan memahami alur cerita atau naskah dalam suatu film. Materi berikutnya yaitu use case diagram. Menurut istilah use case adalah sebuah kegiatan atau interaksi yang saling berkaitan antara faktor dan sistem, atau secara umum dapat diartikan sebagai sebuah teknik yang dimanfaatkan untuk mengembangkan perangkat lunak atau software. Digunakan mengetahui kebutuhan fungsional dari sistem tersebut. Desain dari use case diagram terdiri adalah proses penggambaran yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem yang dirancang. Hasil representasi dari skema tersebut dibuat secara sederhana dan bertujuan untuk memudahkan user dalam membuat informasi yang diberikan. Materi berikutnya yaitu fungsi dari use case diagram. Yang pertama, memperhatikan urutan aktivitas, proses, dan sebuah sistem. Fungsi yang pertama mampu memperkenalkan fase awal setiap kegiatan proses dalam sistem yang dikembangkan. Hal tersebut dapat memudahkan perkembangan dalam menentukan kebutuhan yang sesuai dengan perangkat lunak dan pengguna. Yang kedua, menggambarkan business proses dalam sistem. Kedua use case mampu menggambarkan urutan proses bisnis secara lebih jelas dan transparan untuk mencegah terjadinya kesalahan pada sistem yang akan dibangun. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu komponen utama. 3 komponen utama. Jadi yang tahap 3 komponen utama untuk membuat sketsa atau drama yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aktor. Aktor merupakan setiap hal di luar sistem yang menggunakan komponen sistem untuk melakukan sesuatu. Aktor dapat berupa manusia, perangkat, atau bahkan sistem tersebut yang menjadi peran dalam keberhasilan sebuah operasi dalam sistem yang dibangun. Yang kedua, sistem. Komponen ini menyatakan batasan dari sistem di dalam relasi yang dilakukan dengan aktor yang menggunakan atau di luar sistem, serta fitur atau disediakan di dalam sistem tersebut. Yang ketiga, use case. Komponen yang ketiga adalah use case yang merupakan gambaran umum dan fungsional sebuah sistem. Dengan begitu, pengguna dan konsumen dari fungsional tersebut dapat mengetahui setiap fungsi atau dibangun dalam sistem tersebut. Ya, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu activity diagram. Activity diagram dalam bahasa Indonesia diagram aktivitas, yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Alur atau aktivitas bisa berupa runtutan, menu-menu, atau proses bisnis yang terdapat di dalam sistem tersebut. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu komponen activity diagram. Jadi ini adalah komponen diagram yang ada pada tahap tersebut. Ya, sekian dulu materi yang saya akan berikan pada saat ini. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan, saya minta maaf.
Sekian dan terima kasih. Shalom. An antisocial pessimist, but you